Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, al-harimil karim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi, shadidil iqabi, ditawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin gina'il fakri wa hayatir ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi hadratil mukarramin wal muhtaramin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan hadir tengah-tengah kita para habaib, antaranya Al-Habib Mahir bin Yahya. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula para asatid yang hadir, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, terkhusus daripada pengurus Musalla Ar-Raudhah. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala sehatkan umurnya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kalau pagi emang kadang-kadang belum nyambung, benar. Tapi insyaallah udah pada nyambung kali ya. Udah nyambung udah pada nyambung insyaallah. Ya, di pagi yang alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan daripada takwa kita terhadap Allah, yang mana lewat di dalam bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an apa yang diinginkan oleh Allah. Kita melewati bulan Ramadan bukan saja ceritanya kaleng kongguan isi rengginang, benar. Bukan itu doang. Bukan ceritanya kue-kuehan ataupun ceritanya kadang lewat bulan Ramadan nambah timbangan. Bukan itu. Tapi apa yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa terhadap Allah. Bertambah ketakwaan kita terhadap Allah. Makanya orang yang di luar Islam ingin menurunkan daripada kualitas keimanan kita, bahkan menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad, beliau jelaskan, innal Islam sarfil lisan. Nanti Islam cuma ada di dalam mulut. Wa ammal jinan fakhali, tapi di dalam hatinya nggak ada Islam. Lihat zaman sekarang, anak-anak muda dan pemudi kita disodorin yang namanya konser begitu banyak. Betul? Benar nggak? Suruh bayar 800.000 lah, gayaan banget. Gaji cuma 1,5 juta, pakai nonton konser segala. Habis bayar 800.000, sisa berapa ratus ribu. Pertengahan bulan beli mie sama peromah. Subhanallah. Ditipiskan, dijauhkan kita dari Nabi Muhammad. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah. Subhanallah. Ya. Ulama dikoreksi, habaib dikoreksi di zaman sekarang nih. Makanya benar kata Imam Haddad, innal Islam sarafil lisan. Nanti yang namanya Islam cuma di lisan. Ngaku Islam, pernah hadir majlis, jauh dari majlis. Ngaku Islam, jauh dari ulama. Ngaku Islam, jauh daripada para habaib. Wa amal jinan, makanya hatinya nggak ada Islam. Na'udzubillah. Ini sekarang digiring pemuda dan pemudi kita untuk jawaban, untuk jauh dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka nggak paham syariat Islam. Ditanya Islam, Islam, sholat enggak. Islam, tapi nggak pernah hadir majelis taklim. Islam, tapi nggak dekat sama ulama. Islam, cuma nggak dekat sama keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya penting
Yang namanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang mulia, melewatkan kita bulan Ramadan, tiada lain dan tiada bukan untuk bertambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Bahwasannya madrasatul Ramadan, ya, udah lewat madrasah Ramadan, ini baru pembukaan. Baru pembukaan, emang udah lewat bulan Ramadan, lewat Syawal, masuk sekarang Dzul Qa'dah. Ya, habis itu Dzul Hijjah, ini masuk bulan Dzul Qa'dah, tapi nggak ada masalah, ya. Makanya kata Imam Ghazali, Allah menginginkan terhadap kita kemuliaan sehingga madrasatul Ramadan, pelajaran bulan Ramadan ada bekas setelahnya. Bukan bulan Ramadan doang. I'tikaf di masjid bulan Ramadan doang. Salat berjamaah di masjid bulan Ramadan doang. Baca Al-Qur'an bulan Ramadan doang. Mengerjakan sunnah bulan Ramadan doang. Kadang perempuan yang pakai kerudung bulan Ramadan doang. Udah kayak artis nih. Subhanallah, makanya ada bekas dengan apaan? Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagai pendidikan hawa nafsu kita di dalam bulan Ramadan. Makanya dijelaskan di dalam hadis, kalau bukan karena syaitan, maka manusia akan melihat alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menjadi hijab di antara kita. Sehingga dengan hijab tersebut, karena kita ikutin hawa nafsu kita, bahkan kata Imam Ghazali apaan? Kadang kita makan yang nggak pernah makan selain bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan makannya daging mulu. Ya. Selain bulan Ramadan biasa makan teri, biasa makan pete, biasa makan jengkol. Bulan Ramadan full 1 bulan makan daging semuanya. Ini yang menjadikan apaan? Bukan menjadikan hawa nafsu kita tunduk, tapi justru menjadikan hawa nafsu kita semakin yang namanya memberontak. Makanya kata Imam Ghazali, jangan heran lewat bulan Ramadan gak ada bekas. Beda sama orang-orang soleh. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Ya. Bahkan beliau sholat tarawih sampai 3 kali. Sampai yang namanya sholat tasbih. Habis itu sholat apaan? Sholat yang namanya witirnya 11 rakaat. Ini orang-orang soleh. Ya. Makanya lewat bulan Ramadan ada bekas. Ya. Para salafun soleh kalau lewat bulan Ramadan bukan tambah timbangannya, tapi tambah amalnya. Ini orang-orang soleh. Makanya kita diajarin supaya bertambah ketakwaan kita, mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Haddad, Al-Habib Abdullah Haddad, beliau ngarang di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Seminggu yang lalu haul Imam Haddad 7 Dzul Qa'dah. Seorang imam besar, Qutbil Irsyad wa Qusul Ibad wal Bilad. Kutub yang menyebar dakwahnya. Bayangin, dakwah Imam Haddad sampai yang namanya ke seluruh dunia. Sampai Habib Umar pernah menjelaskan di Britoni, di Inggris, di penjara dibagiin kitab Imam Haddad pakai terjemahan bahasa Inggris. Dibagiin itu yang namanya Nabi bisa masuk Islam 80 orang. Bayangin, baca kitab doang. Itu baca kitabnya doang bisa masuk Islam, belum mendengarkan dakwah Imam Haddad, belum melihat Imam Haddad, baru baca kitabnya doang. Bayangin. Kita sampai ngebudak orang nggak berubah-ubah. Itu ngomong mulu. Sampai yang di bawah udah banjir nih. Gak ada perubahan. Kenapa? Beda kelasnya. Makanya kalau kita menyampaikan ataupun yang namanya khususnya para pendai, para penceramah, itu apaan? Kalau menyampaikan ambil ucapan dari orang-orang soleh. Karena beda ucapan orang soleh nggak kayak kita. Nggak kayak kita, beda. Orang-orang soleh memberikan bekasnya beda. Bekasnya itu beda. Seperti Imam Ma'ruf Al-Karhi dijelaskan, pernah satu saat Imam Ma'ruf Al-Karhi lewat sama muridnya. Dilihat di tempat sana, pinggir laut, biasa tempat pinggir laut. Dilihat orang anak-anak pemuda lagi mabuk.
Kata murid Imam Ma'ruf Al-Karhi, wahai imam, itu doain supaya orang tersebut dapat adab dari Allah. Imam Ma'ruf Al-Karhi angkat tangannya, ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Muridnya bingung, wahai imam, kok doanya kayak gitu? Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi apa? Wahai muridku, tidaklah orang tersebut bakalan bahagia di akhirat kecuali di dunia dapat hidayah. Akhirnya nih orang yang tadinya maksiat sama Allah berkat doanya orang soleh datang sama Imam Ma'ruf Al-Karhi, wahai imam, saya tobat sama Allah karena berkat doa engkau. Beda doa kita sama doa orang soleh. Makanya kita diajarin di dalam kitab Nasuhid Diniyah wal Wasaya al-Imamiyah, Imam Haddad menjelaskan doa yang mana kalau mau doa itu doa yang dikenal sama malaikat. Mana doa yang dimaksud yang dikenal sama malaikat? Doa yang pernah diucapkan sama orang-orang soleh. Jadi kita baca doa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Haddad membahas di dalam kitab An-Nasuhid Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Jadi karangan kitab Imam Haddad ini banyak. Ya. Ada yang tinggi bahasanya, sastranya tinggi seperti diwan Imam Haddad, qasidah-qasidah Imam Haddad, ya. Sampai ada qasidah beliau yang paling tinggi, ya, yang paling agung sampai dilantunkan di depan makam Nabi Muhammad. Apa kata Imam Haddad? Salaknal fayafi wal kifar ala nujibi. Sampai ala ya Rasulullah, inna qarabatun wa dhurriyatun ja'na kali syauqi wal hubbi. Imam Haddad sama rombongannya datang ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ziarah ke makam Nabi, di depan makam Nabi Imam Haddad mengatakan, ala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ketahuilah, inna qarabatun wa dhurriyatun ja'na kali syauqi wal hubbi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah kerabatmu dan keturunanmu, kami datang karena rindu terhadapmu. Sallu ala Nabi. Karena rindu terhadap Nabi sehingga Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburannya, diambil tangan Nabi, dicium oleh Imam Haddad. Sampai syair tersebut, kalau kita ziarah makam Nabi, itu ada tulisannya, Nabiyun azimun khulquhu khulqul ladhi lahu adhamar rahman fi sayyidil qutbi. Ini qasidah Imam Haddad yang ditulis di makam Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, sampai bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amalan kita nih jauh seperti mereka. Amalan kita kelasnya beda. Imam Haddad dari umur 7 tahun udah sholat 200 rakaat. Kalau kita ngandelin amal kita, nggak ada yang namanya khusyuk. Ada sholat kita yang khusyuk, ada kita sholat yang khusyuk. Sholat baru 5 menit, 5 menit udah lama. 3 menit kadang kita sholat, yang dipikirin traveling kemana-mana. Tapi orang-orang soleh begitu dahsyat. Makanya apa? Kita diajarkan cinta sama orang-orang soleh. Dengan apa? Baca kitab mereka, baca maulid mereka, baca amaliyah mereka. Ini ajarin nih, ya. Makanya datang waktu dulu ada pemahaman Zaidiyah, pemahaman Syiah datang ke kota Hadramut, ke negeri Hadramut sana. Datang ada orang kepada Imam Haddad, wahai Imam, wahai Habib, coba bikin rangkuman yang menjadikan anak-anak kita jauh daripada pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, ya. Supaya nggak keluar dari thariqah salafun saleh. Maka dikarang Hatib Al-Haddad. Makanya sesibuk apapun, jangan sampai di rumah kita nggak ada sama sekali amaliyah orang-orang soleh. Sesibuk apapun, saya masih ingat ada keluarga Al-Idrus. Ada keluarga Al-Idrus hijrah ke Australia. Orang-orang bisnis. Tapi apa? Setiap maghrib ditekankan kepada keluarganya untuk baca ratib min Imam Al-Haddad. Jangan sampai kita sering hadir majlis istiqomah di masjid, tapi anak-anak kita keluyuran di luar sana, jauh daripada agama Islam. Waliyadzubillah. Jangan sampai anak-anak kita keluyuran jauh daripada pemahaman Nabi Muhammad SAW. Bawa nih amaliyah orang-orang soleh, baca ratib di rumah kita,
baca kitab orang-orang soleh di antara rumah-rumah kita. Supaya apa? Anak kita paham. Bayangin nih di zaman kita sekarang, kita dijauhan dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Bayangin kalau jauh dari keturunan Nabi, berarti nanti keturunan kita bakalan menjadi musuh Imam Mahdi. Jadi apa? Pengikut Dajjal. Waliyadzubillah. Ini pemahaman yang begitu dahsyat, yang orang secara logika bahasanya. Ini orang zaman sekarang, waliyadzubillah. Ya, makanya lewat bulan Ramadan Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bertambah ketakwaannya semua Allah. Bagaimana tadi Imam Haddad membahas di dalam kitab An-Nasahid Diniyah wal Wasai Al-Imaniyah. Ini karangan kitab beliau supaya sampai kepada orang awam. Orang awam paham, orang alim paham. Makanya kitab yang paling gampang, enak untuk dicerna, apalagi pagi-pagi kayak gini, benar. Belum sarapan nih mukanya nih. Habis beres dikasih makan kan nih? Nasi uduk. Apa kebuli? Makanya yang dilihat kok pada nunduk semuanya, pala nggak pada ada tuh. Kirain jin. Makanya pemahaman Imam Haddad ngarang kitab supaya orang awam paham, orang alim paham. Bayangin kalau orang awam, karena orang awam nih kadang susah untuk diberikan pemahamannya. Beda. Ya. Saya ceramah sampai ke Kalimantan Barat. Kemarin sampai perbatasan, yang namanya perbatasan Indonesia. Itu di sana nggak ada listrik. Saya masih bingung, ini Indonesia udah 2023. Listrik itu cuma 12 jam. Perjalanan ke sana dari bandara itu 12 jam naik mobil. Benar-benar perbatasan. Ya. Perbatasan dikit lagi tuh, nyampe imigrasi Malaysia udah. Saya bingung. Yang mau saya sampaikan mana? Benar, ya. Tapi dengan keberkahan ya, cerita orang-orang soleh. Sampai subhanallah Islam mereka justru lebih baik daripada kita. Sampai di sana ada orang Cina dari Jakarta datang ke sana masuk Islam. Kenapa Pak? Kok masuk Islam? Saya ngelihat akhlak orang Islam di sini begitu baik. Makanya saya tertarik dengan Islam. Subhanallah. Di sana tuh sampai saya di pelosok-pelosok, saya lihatin, perhatikan. Ya. Mereka butuh nutrisi. Sampai saya diundang banyak mayoritas Dayak di sana. Ya, mayoritas Dayak. Sampai orang Islam cuma 20%. Ya. Sampai saya bingung yang mau disampaikan apa. Karena orang-orang awam ini susah memahaminya. Ya. Sampai saya pernah diundang di Garut. Ya. Ujung, pelosok. Sampai di tempat itu apa? Di tempat itu turun hujan es batu sebulan 2 kali. Kalau kita bingung kalau di sini, benar. Kalau di sana sebulan biasa udah. Sebulan 3 kali tuh. Sampai saya ceramah, ya, pakai motornya tuh, pakai bannya, pakai dirantein. Sampai ceramah 1 jam. Ya. Saya ngomong udah 1 jam kayak orang paham, manggut. Ini ayam apa orang? manggut. Wah paham nih kata saya. Manggut. Wah makin yakin, bener nggak? Makanya kalau penceramah kalau dilihat ya mustaminya semangat, yang ceramah jadi semangat. Kalau dilihat mustami ngantuk ya lemes. Dilihat subhanallah semangat manggut. Habis itu apaan ngomong, MC-nya ngomong, "Beb, maaf di sini orang nggak paham bahasa Indonesia." Saya bingung, ini orang masih bendera merah putih apa bukan nih? Habis itu saya diterjemahin lagi pakai bahasa Sunda. Subhanallah. Udah kayak orang hadromot misalnya. Benar. Kayak hadromot diterjemahin lagi. Ya, makanya ini orang-orang awam susah. Nah, Imam Haddad ngarang kitab yang supaya orang awam, orang biasa nih paham. Nah, di dalam kitab Nasahid Diniyah, di dalam awal babnya, apa yang dibahas oleh Imam Haddad? Yaitu mabhasut taqwa. Tentang takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, takwa, wasiat takwa banyak. Laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wattaqullah wa yu'allimkumullah. Di dalam firman lain, "Inna akramakum indallahi atqakum." Banyak firman Allah. Ya. Sampai di dalam firman Allah,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, bahasa di dalam Al-Qur'an tentang takwa ini banyak. Sampai kata Imam Haddad, wa taqwa wasiyatullah min awwalina wal akhirin. Wasiat takwa ini wasiat yang Allah wasiatkan kepada umat dulu dan umat yang akan datang. Makanya wasiat takwa ini penting. Apa sih takwa? Takwa itu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang namanya takwa. Makanya kata ulama, takwa ini ucapannya gampang, tapi dikerjakannya susah, berat. Ya. Bayangin tadi, kalau kita takwa bakalan dapat ilmu laduni. Apa kata Allah? Kalau kita takwa maka kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita takwa, Allah bakalan kasih jalan keluar. Bukan saja jalan keluar, tapi Allah bakalan kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Ya. Takwa itu mencakup kemuliaan dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita takwa, makanya nih takwa nih bawa. Ya. Jangan sampai wasiat sama anak kita, wasiatnya tentang harta doang. Kadang kita wasiat sama anak kita tentang harta. Nah, itu yang namanya tanah di sana jangan dijual ya. Kenapa Pak? Tanah orang dijual. Kadang kita kayak gitu. Wasiat apaan? Tentang perihal duniawi. Kadang kita ngomongin juga perihal duniawi, tapi kita lupa bagaimana keimanan anak dan istri kita. Makanya ayo di dalam pembukaan majelis yang seperti ini, mari kita sama-sama ya tambah ketakwaan kita. Jangan sampai anak-anak kita jauh daripada pemahaman Nabi Muhammad. Jangan sampai anak-anak dan istri kita malah buka aurat. Waliyadzubillah ya. Bapaknya rajin hadir majelis taklim, bapaknya rajin sholat di masjid, bapaknya istiqomah i'tikaf di masjid, tapi anak perempuannya buka aurat. Ya. Bapaknya istiqomah baca Al-Quran, tapi istrinya buka aurat. Waliyadzubillah. Di media sosial diumbar semuanya auratnya, dilihat oleh seluruh daripada makhluk dunia. Waliyadzubillah. Ya, makanya ayo ya, takwa nih pemahaman bahwa sama anak-anak kita. Ya, makanya penting didik anak kita. Jangan dikasih makan dohir doang, batin kasih makan. Ya, jangan anak kita pahamnya konser, anak kita pahamnya TikTok, anak kita pahamnya lagu-lagu, tapi anak kita nggak paham tentang majelis taklim. Anak kita jauh daripada manbaul khairat, sumber kebaikan. Kayaknya ini udah 6:30 nih, dilihat muka lapar semuanya. Berapa jam tuh? Berarti 20 menit saya ceramah. Terakhir, saya mengutip daripada ucapan Imam Haddad di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Hikam kitab Imam Haddad, beliau mengatakan di dalam ucapan beliau. Apa kata Imam Haddad? Musyahadatul mu'atharina lidunya tamhu hubbul akhirah minal galab fa kaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Kata Imam Haddad, memandang kepada orang yang mementingkan hartanya, mandang doang ya. Mandang, bahasanya mandang doang, kita ngelihat ya. Kadang kan di TV diliatin kita kekayaan artis sekian ya, mewah, rumahnya mewah, itu seneng tuh ngeliat. Wah, mewah tuh rumahnya, sepatunya aja 20 juta, motor kita Supra mogok dulu. Dilihat kemewahan ya. Memandang orang yang mementingkan dunia itu akan menghapus, kata Imam Haddad, hubbul akhirah. Mandangnya doang, bayangin ya, akan menghapus cinta kita terhadap akhirat dari hati kita. Baru mandang. Lalu kata Imam Haddad, fa kaifa bil mujalasati. Lalu bagaimana duduk sama mereka? Lalu bagaimana bercampur dengan mereka? Apalagi zaman sekarang, zaman politik, benar. Orang di mana-mana ngomongin politik, ini hal dunia semuanya. Mandang doang, mandang bisa menghapus
hati kita cinta terhadap akhirat, apalagi mengidolakan mereka, apalagi kumpul sama mereka, apalagi nyanyi sama mereka. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu didik anak-anak kita, bawa pulang. Ya. Ucapan Imam Haddad bawa pulang, kita amalin. Gimana? Tuh minimal baca ratib. Kalau perlu datangin guru ke rumah kita. Ya. Datengin guru supaya apa? Di rumah kita ada majelis taklim. Ya. Keluarin harta kita. Ya. Jangan sampai yang namanya kadang kita keluarin harta buat apa? Sekolah doang anak kita. Makanya jangan heran. Ya. Zaman sekarang banyak dilihat di TV. Umur 20 tahun diracun satu keluarga di Tangerang. Pengen dapat apa? Pengen dapat warisan. Anak kita sekolahin tinggi, udah jadi sukses, lupa sama kita. Waliyadzubillah. Kenapa? Orang tua mikirin cuma pendidikan dunianya, lupa pendidikan akhlaknya. Ya, makanya mana? Tuh bawa anak-anak kita majelis taklim. Gak bisa di rumah, majelis banyak. Ya, makanya alhamdulillah di musola Ar-Raudhah nih sebulan sekali. Sebulan sekali didatengin guru, didatengin para guru, para habaib supaya kita mandang wajah orang-orang soleh. Mandangnya aja bisa menambah kecintaan terhadap akhirat. Berarti sebaliknya, benar gak? Kalau kita mandang orang soleh, itu akan menanamkan cinta terhadap akhirat. Apalagi duduk sama orang soleh, apalagi dengar ucapan orang soleh. Tapi sebaliknya, tadi kata Imam Haddad, kalau kita ngelihat orang yang cinta terhadap dunia, mentingin dunia, maka akan menghapus kecintaan kita terhadap akhirat. Kira-kira jelas nggak? Ya, karena waktunya sedikit dan perut pada lapar. Ya, biasa kalau orang Indonesia sarapan jam 6, ini sarapan apa sahur? Ya. Kalau kita di Yaman dulu di Hadramut, ya, sarapan orang-orang sana. Ya, saya punya paman di Hadramut di Sewun, paman kakak abah saya. Saya nginep di situ. Sarapan jam 10 sampai pegel nih usus. Itu orang Indonesia sarapan jam 10. Ini melilit sampai mau pegel. Ya, namanya paman, betul nggak kita? Diem aja udah. Kayak orang Indonesia biasa jam 6. Dan di sana sarapannya cuma roti doang. Ya Allah, udah lama-lama nunggu jam 10 roti lagi. Insya Allah di sini nasi uduk kali ya. Insya Allah kembali. Insya Allah paham. Insya Allah kita amalin, bawa yang namanya ucapan Imam Haddad, bawa ke rumah-rumah kita supaya bertambah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap akhirat. Allahumma ahyin hayatas suada wa amitna mautas suada wa anzilna manazil suada wa alhaqna fil niyyati wal amali wa darajati bis suada. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum ayyuhina lil khair wa inna alaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi